yang bisa dipetik berulang ataupun, bumbu yang bisa tahan lama seperti cabai rawit. Karena kadang-kadang, seperti ini, kita mau tengah malam lapar, ingin makan, malas keluar ataupun hujan, kita bisa melirik, di depan rumah, oh ada cabe di rumah, di depan rumah. Kita bisa bikin indomie gitu kan, ada cabenya, ada sayur penambahnya. Kalau kita pelihara mungkin ayam petelur, ada tambahan telur. Pada hari ini kita akan membahas tentang ketahanan pangan keluarga. Saya Ibnu Setiawan SKM. Berjumpa lagi di podcast kita semua. Ini sangat hype sekali temanya karena menyangkut tentang kondisi dapur supaya bisa berasap setiap harinya. Pada hari ini kita kedatangan narasumber yang sangat luar biasa, praktisi di bidang ketahanan pangan, Bapak Muhammad Imron. Assalamualaikum Pak, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Eh, Coba diceritakan sedikit nih Pak tentang, profil singkat dari Bapak, silakan. Baik, terima kasih Mang Ibnu. Alhamdulillah, nama saya seperti tadi Muhammad Imran. Kita ini sebenarnya praktisi di bidang peternakan ruminansia kecil, kambing dan domba. Dan itu juga termasuk, komoditas ketahanan, yang sedang digalakkan oleh pemerintah saat ini, ketahanan pangan untuk negara. Saya sendiri, bercimpung di peternakan ruminansia kecil itu sejak 2009. Dimulai dengan, beternak kambing skala kecil sekitar 60 ekor, kemudian berkembang sampai saat ini kita dari dulunya peternakan kambing, biasa, kemudian sekarang menjadi peternakan kambing perah. Jadi sebagai penyedia protein, hewani, selain daging juga susu. Saya juga ketua, Himpunan Peternak Domba Kambing Indonesia Provinsi Riau. Di samping juga sekarang diberi amanah oleh DPW PKS Riau sebagai ketua bidang petani, peternak dan nelayan wilayah Riau. Juga saya punya komunitas peternak kambing di media sosial itu sejak 2009 yang alhamdulillah sudah 8 kali melakukan silaturahmi nasional. Beberapa kali dihadiri langsung oleh, pejabat tingkat menteri, dan tahun 2017 itu juga pernah dihadiri oleh, Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo ketika kita melakukan silaturahmi peternak kambing Indonesia di Cibubur, Jawa Barat. Mungkin itu Masya Allah, sangat luar biasa sekali, narasumber kita. Jadi memang beliau ini memang bisa dikatakan ahli begitu Pak ya, di bidang peternakan. Nah, dari konsep tema kita hari ini Pak, kita membahas tentang ketahanan pangan. Nah, menurut Bapak sendiri konsep ketahanan pangan itu seperti apa Pak? ya, ya ketahanan pangan itu sebenarnya kan kunci daripada bertahannya sebuah negara. Ya, tidak hanya keluarga, negara, warga negara, penduduknya pasti membutuhkan pangan. Dan untuk Indonesia, mayoritas penduduk Indonesia adalah petani, peternak, dan nelayan. Jumlah petani di Indonesia itu lebih dari 50% dari populasi. Jadi, ini satu bidang yang sangat, perlu diperhatikan dan dia akan tetap terus, eksis. Ya namanya juga pangan, ya memberi makan manusia, maka selama ada manusianya, maka pangannya tetap, dibutuhkan. Jadi suatu negara itu bisa kolap kalau, ketahanan pangannya rapuh. Nah, bisa jadi, nanti tergantung pada negara lain ataupun ditekan oleh negara lain karena memang ketahanan pangan yang lemah. Ya, jadi penting sekali bagi kita untuk menguatkan ketahanan pangan kita, terutama dimulai dari yang kecil, di tingkat, keluarga, rumah. Nah, dari hal yang sederhana sampai hal-hal yang
mungkin lebih besar yang dibutuhkan untuk, bimbingan pemerintah ataupun dukungan pemerintahan. Kita kan di Provinsi Riau ini, di Bumi Lancang Kuning, tidak hanya masyarakat yang hidup di wilayah perdesaan, Pak. Ada juga masyarakat yang hidup mayoritas itu di wilayah perkotaan. Nah, jadi ini kan dinamika baru nih, kalau kita membahas ketahanan pangan keluarga yang bisa dikelola oleh keluarga sendiri, namun keterbatasan lahan nih, Pak. Nah, jadi implementasinya itu ketahanan pangan keluarga ini, bagi keluarga itu pemberdayaannya seperti apa gitu, Pak? Iya, sebenarnya sungguh menarik ya. Banyak anak muda, mereka bercita-cita untuk hidup slow living katanya. Nah, Mmm, slow living itu apa? Hidup yang tanpa terkejar oleh, rutinitas yang, apa namanya, yang mendesak, terburu-buru, kerja pagi pulang sore. Nah, banyak anak muda mengidamkan hal ini. iya. Nah, tapi mereka kadang-kadang berpikir, eee, ya lahannya sempit seperti tadi, karena tinggal di kota atau waktunya tidak sempat, hingga menunggu pensiun beli dulu lahan yang, eee, Memadai. memadai gitu. Padahal, untuk menjadi hidup slow living itu, kita mulai dari, perkarangan yang ada. Lahan 1,2 meter bisa kita sulap menjadi kebun mini. Dulu kalau pernah kita dengar ada namanya tabu lampot, tanam buah dalam Dalam pot. dalam pot. Itu bisa kita tekuni. Atau sekarang yang lagi hype itu, eee, Kayak ig homestay. homes Nah, homestay rumah, rumah dengan, pola pertanian terpadu. Walaupun misalnya lahannya hanya 500 meter, 200 meter, tapi, dimaksimalkan untuk, eee, apa namanya, pengelolaannya ada pertanian, ada peternakan seperti ayam, bebek, kalau pertanian mungkin, untuk kebutuhan dapur, sayur-mayur, dan bumbu-bumbu. Ada juga yang berfokus pada tanaman obat keluarga, itu bisa juga dilakukan, tergantung, passion ataupun hobi masing-masing. Mungkin yang hobinya burung, bisa beralih ke unggas, Mmm. ternak unggas. Ibu-ibu suka nanam-nanam sayur, bisa ditekuni dengan menanam sayur. Karena sebenarnya rumah-rumah kita itu setiap harinya menghasilkan limbah, Oke. dan limbah itu, daripada terbuang percuma menumpuk di TPS dan menjadi masalah bagi pemerintahan, itu bisa mereka bisa diolah jadi pupuk. Iya. Nah, itu bisa kita pakai untuk, tanaman di sekitar kita ataupun menjadi bahan makanan bagi, eee, hewan-hewan ternak kita. Nah, seperti tadi disebutkan Riau ini kan sebagian besar wilayahnya adalah kebun. Iya. Nah, jadi, dan masyarakat perkotaannya, kita seperti di Pekanbaru, eee, itu lahannya banyak yang tidak layak ditanami untuk, tanaman hortikultura, maka perlu diolah secara khusus. Nah, dengan, apa namanya, dengan sistem homestay tadi, itu kan diperkecil, Siap. skalanya. Rumah pangan keluarga ini sebenarnya, sekarang, trennya itu sebenarnya sudah naik ya, jadi lebih lebih dinikmati oleh, kaum muda, rumah tangga muda, karena mereka memang ya bosan bosan dengan, kehidupan yang, industrial, ingin beralih menjadi kembali hidup seperti di pedesaan. Mungkin kita bisa lihat, di tren di media sosial itu, banyak pelatihan-pelatihan terkait dengan, pemanfaatan, perkarangan ataupun halaman untuk, eee eee, berkebun ataupun beternak, baik skala kecil ataupun menengah. Karena kalau kita melihat fenomena yang ada di masyarakat sekarang, ada juga itu masyarakat muda khususnya itu dia lebih banyak itu ke peternakan ayam betelur. Nah, ayam betelur sehingga telur-telur yang dihasilkan tadi bisa dikonsumsi sendiri nih, Pak, untuk anak istrinya gitu di rumah. Jadi dia tidak perlu khawatir lagi nih, ini harus masak apa nih hari ini. Nah, jadi tinggal lihat ke belakang rumah, halaman rumah, "Wah, kita ada nih," gitu. Nah, kita juga, melihat fenomena di masyarakat, ada ternak lele di dalam ember. Jadi budidaya ternak dalam ember, ada juga yang pakai, kayak tempat drum seperti itu. Nah, jadi sebenarnya ketahanan pangan keluarga itu sangat bervariasi, sangat inovatif sekali, tinggal tergantung bagaimana kalau kita melihat, tinggal di keluarganya sendiri nih, mau nggak untuk memulai. Nah,
Mungkin dari, Pak Imron closing statement nih, Pak, untuk mengajak masyarakat, terutama kita yang tinggal di daerah perkotaan yang halamannya sempit, untuk memulai awal itu seperti apa sehingga bisa terciptanya ketahanan pangan keluarga yang efektif, Pak? Silakan. Baik, iya. Eee, Memang, eee, sekarang di saat trennya seperti ini, banyak bermunculan hal seperti itu ya. Ada budidaya tabu lampot, tanaman buah dalam pot, budidaya ikan di dalam ember ataupun di dalam terpal, atau bahkan ada yang pakai galon gitu. Untuk sayur mayur juga budidayanya ada yang pakai polybag, ada yang bekas botol minum gitu, banyak. Kami sendiri di rumah itu memanfaatkan bak semen, hanya ukuran 1 kali 5 meter, itu situ kami tanam sayur-sayuran yang bisa dipetik berulang ataupun, bumbu yang bisa tahan lama seperti cabai rawit. Karena kadang-kadang, seperti ini, kita mau tengah malam lapar, ingin makan, malas keluar ataupun hujan, kita bisa melirik di depan rumah, oh ada cabe di rumah, di depan rumah. Kita bisa bikin indomie gitu kan, ada cabenya, ada sayur penambahnya. Kalau kita pelihara mungkin ayam petelur, ada tambahan telur. Ya mungkin saat ketika saat itu warung sudah pada tutup gitu kan. Jadi kita punya, stok makanan yang untuk bisa kita konsumsi pada saat itu juga. Dan kelebihan ketika kita membudidaya sesuatu di rumah, kita lebih tahu kualitas daripada hasil budidaya tersebut. Kalau kita beli di pasar kan kita nggak tahu berapa banyak pestisida yang terpapar pada makanan tersebut. Tapi kalau kita budidaya sendiri, kita jadi tahu ini lebih sehat biasanya. Lebih sehat, lebih bersih pengolahannya, penanganannya, dan tertakar cukup untuk kebutuhan kita. Ya, ketika kita belanja kan kita nggak mungkin beli cabai cuman 5 biji. Tapi kalau kita tanam sendiri, kita mau petik 1, 2, 3, bisa, tidak mubazir kan. Gitu ya, begitu juga yang lainnya, sayur-sayur. Untuk pengalaman kami sendiri di rumah kami itu nanam, sayur ubi, lengkuas, labu, macam-macam lah yang kebutuhan kita sehari-hari itu ada di rumah. Ada sebagian juga kita tanam buah. Jadi ketika musim buah, kita tidak, tidak ngiler lihat, etalase buah-buah yang sedang musim di pinggir jalan, karena kita sendiri punya di rumah dan kita bisa berbagi dengan, tetangga. Kalau untuk memulai sebenarnya, mulai aja dengan apa yang kita sukai. Kalau kita suka makan buah, kita bisa tanam buah. Kalau kita suka memasak, ya kita tanam sayur. Atau kalau kita suka dengan unggas, kita bisa ternak unggas ataupun ikan. Kita mulai dengan yang paling mudah dan lebih bagus kalau kita berkomunitas. Jadi ada kita tempat belajar, sharing, agak saling semangati ketika kita, sedang kesulitan, kita bisa berbagi. Makanya tadi saya bilang, saya juga, membuat komunitas peternak kambing ketika tahun 2009 itu, karena ketika beternak, saya merasa sendiri. Kita silaturahim ke peternak-peternak yang sudah ada, ternyata peternak sudah sepuh-sepuh, tidak bisa diajak diskusi. Makanya kita bikin komunitas dan komunitas ini alhamdulillah sudah 15 tahun berjalan, anggotanya ada lebih dari 100.000 orang, sudah 8 kali kita silaturahmi nasional, sudah menghasilkan berbagai macam, apa namanya, eee, kebijakan yang mempengaruhi pemerintah, bahkan, disambut oleh 2 presiden, Pak SBY dan Pak, Jokowi. Pak Prabowo sebelumnya juga pernah, tapi waktu itu belum jadi presiden. Jadi, komunitas yang kita bentuk dari kecil, dari 60 orang sampai 100.000 itu bisa mempengaruhi kebijakan nasional. Ya, dulu kita itu di Indonesia itu tidak punya terah kambing perah, yang benar-benar kambing perah. Nah, dengan berkumpulnya kita berkomunitas, kita menghadap mereka, Komisi 4, menghadap, Menteri Pertanian, Pak Suswono waktu itu di zaman Pak SBY. Jadi sampai sekarang langsung, Pak SBY oke, ACC, kita datangkan kambing perah dari Australia 400 ekor. Dan alhamdulillah sekarang ini kambing perah di Indonesia sudah tidak sulit lagi kita cari. Bahkan sudah produksi susu kambing di Indonesia itu sudah cukup lumayan besar sehingga, mudah didapatkan. Mungkin itu.
Baik, ini sangat luar biasa sekali closing statement-nya dari pemateri kita, narasumber kita. Jadi, sobat pangan dimanapun berada, pada intinya ketahanan pangan keluarga ini dimulai dari rumah kita sendiri. Bagaimana kita memanfaatkan lahan yang ada ya, Pak, ya. Jadi sehingga apapun kebutuhan yang kita pengen, yang kita minati, ya kita mulailah dari keluarga kita sendiri, ya, Pak. Baik, demikian kegiatan podcast kita. Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.